Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rudy Official, cerita horor. Cerita kali ini masih dari sebuah kisah nyata dari seorang narasumber yang tidak mau disebutkan namanya. Kita ambil judul Sosok Ular Raksasa. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ya, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga ya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel ini. Ceritanya begini, tepatnya hari Senin. Aku lupa waktu itu tanggal berapa dan tahun berapa. Sepertinya seperti biasa aku sampai di kantor pukul 5.30 pagi. Langsung mengerjakan pekerjaanku yang tertinggal kemarin, atau mengikut pekerjaan rutin yang biasa aku kerjakan. Cuaca hari itu sangat cerah, matahari pun sudah mulai kelihatan. Tepatnya pukul 6.10 pagi. Di depan kantor terlihatku ada sepeda motor yang biasa dipakai office boy untuk berbelanja makan direksi. Sepertinya asik nih jalan-jalan ke belakang, melihat-lihat kondisi di belakang saat ini, pikirku dalam hati. Ku cari kunci sepeda motor, sepeda motor pun ku nyalakan. Dari depan kantor aku meluncur ke arah belakang pabrik untuk menuju lokasi belakang pabrik. Aku harus melewati gudang 8 dan gudang 9. Di kanan kiri dipenuhi tumpukan bahan yang menjulang hampir 5 meter. Sambil berkendara, aku lihat kanan kiri yang masih gelap saat itu. Aku tidak tahu. Pada saat memasuki pintu gerbang, semua bulu kudukku berdiri tapi aku tidak menghiraukannya. Sepeda motor terus lajukan sampai akhirnya aku sampai di belakang pabrik. Sambil melihat-lihat dan menikmati udara pagi yang sejuk, aku melajukan kembali kendaraan untuk kembali ke kantor. Dari pintu gerbang belakang pabrik, aku melihat ada 2 orang yang berjalan masuk ke dalam gudang 8 dan gudang 9 dari arah pintu gerbang depan. Oh, itu ada orang yang masuk, pikirku. Siapa ya? Kok pendek banget? Apa anak kecil ya? Pikirku lagi. Aku lebih cepat melajukan kendaraanku. Terlihat 2 orang itu masuk ke dalam gudang dan nyelinap di balik tumpukan bahan. Loh, kemana ya 2 orang tadi? Sepertinya tadi masuk ke arah sini. Sudah jelas 2 orang itu masuk ke dalam gudang dan nyelinap di tumpukan bahan ini, pikirku lagi. Aku turun dari sepeda motor. Dalam keadaan merinding, aku melihat kanan kiri, depan dan belakang, tapi tidak menemukan tanda-tanda ada orang di sekitar situ. Sambil bingung dan terheran-heran, aku pergi meninggalkan gudang 8 menuju kantor. Keesokan harinya, aku harus mengecek hasil tes debu yang dipasang di daerah belakang ujung pabrik. Cek dilakukan pagi, siang, dan sore hari. Siang ini sekitar pukul 11 siang aku melakukan pengecekan. Lokasi merupakan lapangan bola kaki yang sudah tidak terpakai. Kondisinya sudah ditumbuhi lalang yang lumayan tinggi, tapi masih bisa dilalui sepeda motor. Sampailah aku di lokasi waktu itu sekitar pukul 11.12 siang. Aku memeriksa kondisi kain yang terpasang sebagai wadah untuk pengecekan debu yang berterbangan. Suasana sepi, tidak ada satupun orang di lokasi. Tapi kok seperti ramai banyak orang ya, pikirku dalam hati. Aku mendengar suara orang berbincang-bincang di sekitar tempatku melakukan eksperimen. Sesekali terdengar suara orang batuk, orang tertawa, dan banyak suara lagi di mana-mana. Karena kondisi tidak ada satupun orang di situ, dan hanya aku saja, aku pikir mungkin hanya perasaanku saja. Selagi asik memeriksa, tiba-tiba kersak.
suara dari depan tempatku berdiri. Mataku langsung mengarah asal di mana datangnya suara datang. Tak satupun orang ataupun makhluk binatang berada di sana. Tidak kuhiraukan sedikit pun. Aku langsung bergegas meninggalkan lokasi dengan rasa merinding bercampur aduk. Dan sore harinya, 2 orang anggota melaporkan hasil pekerjaan mereka di area belakang ujung pabrik. "Bang, kondisi hutan di belakang sudah kami bersihkan dan hampir selesai," kata Amin. Amin adalah anggota bagian umum yang kebetulan di bawah naunganku. "Iya Pak, tidak kami melihat ada ular besar sebesar pohon kelapa Pak di rawa-rawa sana," sambut Pak Hasan. "Di mana ada ular?" kataku. "Itu di rawa-rawa di ujung pabrik ini, tempat kami membersihkan hutan kecil di belakang sana," jawab Pak Hasan. "Terus?" tanyaku lagi. "Kami semua posisi di atas loader Pak, tiba-tiba ada ular di bawah kami menyeberang," jawab Pak Hasan. "Besar?" tanyaku. "Besar Pak, sebesar pohon kelapa," jawab Pak Hasan. "Setelah itu gak tahu hilangnya kemana ular itu," jawab Pak Hasan lagi. "Hah?" Mataku terbelalak terkejut. "Oh iya, besok aku mau lihat lokasi hutan yang kalian bersihkan itu ya," kataku. "Oke Pak, jam berapa Pak?" tanya Amin. Jam 9 pagi deh," jawabku. "Oke Pak," jawab Amin. Keesokan harinya aku bersiap-siap untuk ke lokasi belakang pabrik bersama Amin, Pak Hasan, dan 2 orang temanku. Sesampainya di lokasi, aku sempat bertanya dalam hati, "Di mana sih yang kata mereka itu ada ular besar?" tanyaku dalam hati. "Di depan itu Pak, asalnya ular besar itu muncul," kata Amin. Sambil terus berjalan, Amin dan Pak Hasan di depan, sementara 2 orang temanku di belakangnya. Sementara aku berada di posisi paling belakang. "Di lokasi ini tempat kalian kemarin melihat ular itu?" tanyaku. "Iya Pak, pas di tempat Bapak berdiri," kata Pak Hasan. Mataku melihat ke bawah, tapi aku tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba kakiku terasa berat, tidak bisa diangkat, seperti ada yang menggantung di kakiku. "Woi, tunggu sebentar, kok kakiku berat sekali ya?" teriakku ke teman-temanku. Tetapi satupun mereka tidak ada yang mendengar. Sambil melangkah dengan berat, aku terus membaca ayat-ayat Al-Quran yang mampu kubaca. "Woi, tunggu aku, kakiku berat sekali," teriakku lagi. Lagi-lagi mereka tidak mendengar teriakanku. Aku berjalan sambil mengangkat kakiku satu persatu, karena kakiku berat sekali, seperti digandoli benda berat sekali. Sesampainya aku di pinggir pagar pembatas yang terbuat dari beton, terasa kakiku seperti terlepas dari sesuatu benda yang mengganduli. Ringan dan begitu mudah melangkah. Apa tadi ya yang mengganduli kakiku? Pikirku dalam hati. Seperti ada benda berat sekali melilit di kedua kakiku, pikirku lagi. "Ayo bang, kita teruskan ke arah sana," Amin berteriak sambil menunjuk ke arah keliling batas tanah perusahaan. "Oke, tapi jangan lewat jalan ini lagi ya," sahutku. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan keliling memutari pabrik sampai masuk ke jalan besar. Terima kasih Anda sudah mendengar cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.